Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, yang merupakan suatu proses, suatu tatanan, aturan, dan sistem tertentu yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Sementara itu, ada pula yang mengartikan globalisasi merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Edison A. Jambly, Kewarganegaraan 2005. Globalisasi menurut para ahli, Kennedy dan Coben menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Gideon menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Setiap beberapa ratus tahun dalam sejarah manusia, transformasi hebat terjadi. Dalam beberapa dekade saja, masyarakat telah berubah kembali baik dalam pandangan mengenai hidup, nilai-nilai dasar, struktur politik dan sosial, maupun seni. 50 tahun kemudian muncullah sebuah dunia baru. Dampak globalisasi, arus globalisasi, peluang dan tantangan. Pasar bebas, peluang, suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Tantangan, produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga dijangkau oleh pasar global. Iptek, peluang, perkembangan iptek menjadi mudah dan cepat diterima. Tantangan, dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Budaya, peluang, aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah berinteraksi dan terintegrasi. Tantangan, harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak negatif. Bisnis dan pemerintah, peluangnya, membuka selebar-lebarnya agar investor dapat menanamkan investasinya. Tantangan, bisnis menjadi terbuka dan profesional. Banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan per kapita. Lapangan kerja, peluang, terbuka dan banyak. Tantangan, persaingan semakin ketat, inovator dan kreatif. Pengaruh globalisasi dalam aspek-aspek positif dan negatifnya. Bidang ekonomi, aspek positif, membanjirnya barang-barang dari luar negeri sehingga banyak pilihan bagi pembeli. Harga barang-barang semakin murah dan kompetitif. Bermunculan mall atau pusat perbelanjaan. Banyak investasi dari luar negeri ingin menanamkan modal. Dapat berbelanja dengan kartu kredit, internet, dan ambil uang via ATM. Aspek negatifnya, matinya usaha kecil yang tidak kompetitif, munculnya kebijakan pemerintah tidak menguntungkan petani, upah kerja yang belum profesional atau masih merendah, jumlah angka pengangguran tinggi. 2. Sosbud. Aspek positifnya, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan maju. Tumbuhnya sikap kompetitif secara sehat. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Terjadi pengembangan pemikiran yang kreatif dan rasional. Pendapatan masyarakat makin meningkat. Aspek negatifnya, kesulitan pengendalian dan seleksi masuknya budaya asing yang tidak sesuai. Mudahnya memperoleh barang-barang ilegal, makin meningkatnya budaya kekerasan dalam masyarakat. Cara menyikapi pengaruh globalisasi di bidang sosial.
Globalisasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Sikap masyarakat saat ini sedikit demi sedikit bergeser dari kebiasaan gotong royong dan saling membantu ke arah mementingkan kepentingan diri sendiri. Gaya hidup masyarakat yang cenderung menonjolkan diri dan cenderung selalu ingin berbeda dengan kebiasaan di masyarakat. Meskipun demikian, dampak globalisasi baik yang negatif maupun yang positif tidak dapat dicegah. Tidak satupun bangsa di dunia ini mampu mencegah pengaruh globalisasi. Jika suatu bangsa menolak globalisasi, mereka akan jauh tertinggal dan terbelakang. Menolak globalisasi berarti menolak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Oleh sebab itu, masyarakat harus mampu memilih hal positif dari globalisasi. Selanjutnya, sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi dampak globalisasi adalah: yang pertama, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, selektif terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas diri. Yang keempat, mencintai produksi dalam negeri dan berusaha meningkatkan mutu produksi dalam negeri. Yang kelima, memperteguh kepribadian melalui pengamalan nilai-nilai agama. Terima kasih.